We are back at Perfect Numbers. Baik, tadi ada yang ngomong baik dong. Siapa? Ketahuan tuh nama kecil gue. Oh iya, Akbar. Aidil Akbar Majid. Nama gue bilang Pak Majid, ntar babi lo marah lagi. Jangan. Kan enak gue, ya kan? Nah, tadi kita sempat ngobrol blue chip. Blue chip sepertinya apa sih yang termasuk di dalam blue chip ini sahamnya? Jadi gini, istilah blue chip itu kan kalau kita ngomong istilah ya, orang suka nanya, blue chip apa sih bang? Nah, istilah blue chip itu datang pada saat kita main judi di Las Vegas. Ya, kan? Itu biasa kita lakuin. Itu biasa kita lakuin ya, dari zaman dulu. Nah, kalau main judi di Las Vegas itu chips yang paling mahal, yang paling bagus ya, yang paling tinggi nilainya itu warnanya biru. Betul. Maka disebut dengan blue chip. Nah, itu merepresentasikan perusahaan-perusahaan yang nilainya bagus. Ya, kapitalisasi pasarnya besar. Dia biasanya perusahaan-perusahaan yang leader di pasarnya. Ya, kalau dia otomotif berarti dia mereknya terkenal. Ya, betul. Telekomunikasi terkenal gitu. Merek terkenal Nah, jadi kapitalisasi pasar besar, dia perusahaan besar, kemudian harga sahamnya, kondisi keuangannya juga bagus. Nah, itu biasanya masuk kategori saham blue chips. Kalau film tahun 80-an, gue tanya tebak-tebakan. Teman Jakarta tahu nggak? Apa? Chips itu. Oh, chips. Gue mikirnya blue film lagi salah. Itu ntar malam, Bang. Itu ntar malam. Itu yang tadi termasuk dari saham-saham blue chip. Nah, kalau kita pengen beli nih saham perusahaan asing, ya sebagai teman Jakarta mungkin uang berlebih sedikit nih ya. Pengen beli saham perusahaan asing, kita harus langsung daftar ke bursa saham yang ada di negara tersebut atau lewat perwakilan sekuritas kita di sini. Jadi gini, sepengetahuan saya, jadi menurut gue atau sepengetahuan gue, perusahaan sekuritas di Indonesia itu hanya berlaku untuk bermain saham di bursa Indonesia. Nah, karena setiap bursa itu kan ada aturan main yang beda. Betul. Jadi kalau misalnya mau beli saham di Amerika gitu ya, kita sebut aja misalnya Microsoft gitu. Ya lo berarti mesti beli melalui bursa di Amerika, melalui sekuritasnya Amerika. Tapi bisa transaksi di sini karena sekarang teknologi udah bagus kan. Betul. Kita bisa transaksi online ya, pakai internet. Langsung jalan. Bisa, nggak masalah. Nggak masalah jadinya. Ya. Nah, kalau misalnya ada caller sah? Ada telepon gue kali. Apa telepon lo? Telepon? Nggak bawa kan? Ini ada telepon di sini ternyata. Halo, selamat malam. Perfect Numbers. Selamat malam Perfect Number. Nama. Nama dengan Kus. Kus? Iya. Di mana Kus? Di Mampang. Passwordnya apa Kus? Perfect Number. Salah. Apa dong? Ada passwordnya. Ada passwordnya. Bikin password Kus. Kolor hijau. Passwordnya gitu. Oke, gimana Gus? Saya mau nanya ini nih. Kebetulan saya punya dana di ori dan di saham. Dana saham. Nah, saya kebetulan dalam bulan ini membutuhkan dana tersebut. Cuman kan kebetulan pasar lagi nggak baik, lagi minus gitu ya. Lebih baik dana yang mana yang saya ambil? Apakah dari sisi ori atau dari sisi reksadana sahamnya? Gitu. Oke. Terima kasih. Ada tempat lain nggak, Gus? Kebetulan dananya yang saya perlukan cukup besar, jadi mungkin adanya dari situ di tempat situ ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Gus. Terima kasih Gus. Kalau dia butuh dana yang besar, mungkin kita bisa share bantuin dia. Nggak ya? Kita utangin itu. Tambah gede lagi dong. Kemarin gua sama Charles dagangan emas, utangin saham sama lu. Mendasar. Gimana nih sih Gus? Oke, dia ngambil dari mana? Ini makan buah si malakama misalnya. Ini makan buah si malakama. Jadi gini Gus, kalau lihat kita cari yang dropnya lebih sedikit. Kalau saya perkirakan kondisi sekarang mungkin ori ya lebih sedikit dibandingin saham karena tergantung Gus masuk sahamnya di berapa waktu itu. Ya. Tapi kalau lihat dari indeks yang udah turun sekitar 20%-an, hampir 30%-an, sepertinya ori mungkin sedikit lebih dropnya lebih dikit. Tapi tadi lo bilang saham lagi nggak bagus kan sekarang? Kondisinya marketnya lagi turun. Tapi lebih baik orinya aja. Kalau memang jadi dihitung dulu. Kalau dia beli orinya misalnya harganya 100, kemudian sekarang harganya tinggal 90, sementara dia beli saham harganya misalnya 100, sekarang tinggal 70, yang dengan orinya diambil. Ya, orinya aja. Gimana Gus? Udah? Aduh, terima kasih ya Gus ya. Pertanyaannya mantep. Kita balik lagi tadi. Ini kasus kayak Gus sih serem juga kayak gitu. Untung ada lo. Kalau nggak ada lo, waduh. Itu punya telepon. Lo salah ya. Gus yang telepon untung. Nah sekarang gini, kalau misalnya kita mau perusahaan kita di listing di bursa efek luar negeri gitu ya, ini syarat-syarat yang paling harus diperhatiin apa? Wah, kalau perusahaan
di luar negeri susah. Perusahaan kayu kita kan udah jalan terus nih, ya kan? Ya. Sayang dong nggak kita listing kan. Gini, kalau misalnya perusahaan listing luar negeri itu biasanya mereka akan kena regulasi luar. Nah, itu sangat-sangat ketat. Jadi tidak hanya profitability, kemudian berapa persen dari saham yang dijual dan lain sebagainya. Dan semua dicek kan? Dicek semua. Jadi kalau makanya di Indonesia perusahaan yang istilahnya dual listing, itu nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, hanya beberapa perusahaan kok. Gitu. Hanya beberapa perusahaan? Iya. Ini ada gini, yang Akbar. Ada istilah aksi menggoreng dan mengguyur. Itu bisa tolong dijelaskan ya. Soalnya gue sendiri dengar, cuman gue apa ya gini. Siapa tahu bisa sharing sama teman Jakarta. Wah, ini gue bisa dimarahin pemain saham nih. Oke, teman Jakarta gini. Jadi jadi ini sebenarnya istilah ya, istilah di pasar modal di mana goreng. Nah, goreng itu istilah di mana beberapa investor atau 1-2 investor yang memiliki modal cukup besar, dia mempunyai tujuan untuk menaikkan harga suatu saham. Jadi diciptakanlah suatu situasi di mana terjadi jual permintaan. Jadi ini ada isu, dibuat gosip, kemudian dia transaksi jual beli. Karena saham itu kan dia transaksi jual beli kan? Ya, betul. Jadi kalau ada yang jual, ada yang minta, gue minta saham sekian lot gitu kan, harga naik, nanti dia akan naik terus ke bawah terus. Jadi ini aksi menggoreng dan mengguyur. Mengguyur. Ini ada yang mengguyur lagi. Kita jawab dulu ya, Pak ya. Perfect Numbers. Halo, selamat malam Perfect Numbers. Perfect Numbers, selamat malam Mas. Ya. Nama-nama? Dari Desi di Bekasi. Desi di Bekasi. Passwordnya apa, Des? Wah, baru ngikutin, nggak tahu nih Pak sekarang apa nih. Kita malam ini, khusus malam ini karena nggak ada Charles, jangan bilang-bilang sama Charles, kita lagi bikin pertandingan password. Iya. Nah, passwordnya adalah 2 orang ganteng tanpa sebab. 2 orang ganteng tanpa sebab. Oke, Des, pertanyaan itu aja. Gini loh Mas Akbar, suami saya kan gajinya sekitar 14 juta. 400 juta? 14. Oh, 14 juta. 400 juta, seneng aja gitu. Oke. Kami punya anak 1, umur 3 tahun. Oke. Baru masuk ke ketiga-tiganya dalam satu asuransi. Ya. Kami awam masalah saham dan segala macam. Ya. Terus tipe orang yang boros. Tidak pernah menyimpan uang. Jadi di tabungan sekarang itu tidak ada tabungan yang berarti, uang mungkin sekitar ya berapa juta gitu kan. Baru ngambil rumah, baru cicilan pertama dengan harga rumah 155 juta, uang muka 20 juta, cicilan per bulan 1,5, ngambil yang 15 tahun. Ngambil 15 tahun, siap. Cuma kepengen main di saham tapi nggak ngerti seharusnya uang ini harus mengelolanya seperti apa ya Mas ya? Ya, jadi pengelolaannya seperti apa gitu ya Devi ya? Untuk saat ini harusnya seperti apa? Soalnya deposito tidak ada sama sekali. Oke. Pengeluaran berapa, Des? Pengeluaran sekitar 7, 8, ya 9 lah paling banyak. 9. Oke. Terima kasih Devi di Bekasi. Iya, sama-sama. Oke. Baik. Wah. Dia 14 juta gajinya, ya, tapi sampai nggak punya tabungan sama sekali karena ada cicilan rumah, cicilan pertama sekian, 1,5 per bulan, gitu. Yang gue bingung ya, penghasilan 14 juta, pengeluaran 9 juta, kok nggak bisa nabung? Padahal angkanya segini 5 juta nih. Iya. Kemana nih? Dimakan sama kartu wewe? Atau mungkin ada biaya kenakalan dari suaminya. Oke, gini ya, Des ya. Des dan suami, nabung investasi itu memang harus tanda kutip kalau di awal harus dipaksakan ya kan itu kebiasaan. Nah, berapa sih minimum yang harus diinvestasikan? Biasanya rules of thumb-nya tuh kalau orang luar negeri bilang 10%, 15%. Kalau di Indonesia nggak cukup. Di Indonesia itu sekitar 20 sampai 25. Jadi dari 14 juta paling tidak kalau 20% berarti 2,8 ya. Sampai 3 jutaan lah itu yang harus ditabung setiap bulan. Persyaratan pertama karena belum punya tabungan menyimpan dulu. Ya, menyimpan dana darurat. Ya, minimum 3 bulan dari 9 juta. Ya, 3 bulan dari 9 juta. Setelah itu baru masuk ke produk investasi. Karena jangan investasi baru nabung. Karena kalau investasi kondisi kayak sekarang kayak kurs tadi tuh butuh uang, nggak ada, mau ditarik investasi pas turun, ya kan, uangnya rugi. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah untuk Devi dan suami nabung dulu, paksain ya Pak. Karena dia nggak ada tabungan sama sekali, cuma berapa juta. Ya moga-moga bisa lah. Ya. Tadi penjelasannya sudah baik. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Perfect Numbers.